I just fell in love with a gangster. So he put my name in the top, but I don't let him come to the crib. So we get it on when we at. Nowadays I be ducking them cameras, and they hype that I'm up on them banners. Calling my phone, but they know I don't answer. In the hood I'm like Princess Diana. Halo semuanya, selamat datang di Nevermore. MCU fase 5 telah rilis dimulai pada 2023 ini lewat film Ant-Man and the Wasp: Quantumania yang dirilis pada Februari lalu. Nah, pada November ini kita akan kedatangan film The Marvels yang menjadi film terakhir MCU pada 2023. Film ini merupakan sequel dari Captain Marvel 2019 dan juga serial Miss Marvel yang dirilis pada 2022 lalu. Sinopsis film The Marvels berkisah tentang Carol Danvers, Monica Rambeau, dan Kamala Khan yang kekuatannya jadi saling terhubung akibat suatu insiden. Hal ini pun membuat ketiganya saling bertukar tempat setiap kali menggunakan kekuatan masing-masing. Mereka pun mencoba mengungkap penyebab hal ini terjadi. Tapi di waktu yang sama, ketiganya harus berhadapan dengan villain yang mengancam keselamatan semesta. Rasanya nggak mengherankan kalau banyak yang memasang ekspektasi rendah ketika akan menonton film The Marvels. Hal ini karena rekam jejak film MCU dalam beberapa waktu terakhir ini memang cukup negatif. Terlebih dengan Quantumania yang memulai fase kelima dengan skor busuk. Namun harus diakui bahwa The Marvels berhasil melebihi ekspektasi kita ketika menonton. Yap, di luar dugaan The Marvels berhasil menjadi tontonan yang jauh lebih menghibur terlebih jika dibandingkan Quantumania. Jiwa MCU-nya benar-benar terasa ketika menonton film ini sehingga terasa sangat menyenangkan. Namun, film ini masih belum bisa disebut sebagai salah satu proyek terbaiknya MCU. Beberapa faktor yang membuat film ini jadi terasa kurang spesial adalah karena ada sejumlah detail cerita yang tak terlalu dijelaskan hingga ending yang menyisakan banyak pertanyaan. Plot cerita Nick Fury dari serial Secret Invasion juga tak digubris dalam film ini. The Marvels menghadirkan sosok villain baru di MCU yaitu Dar-Benn yang diperankan oleh Zawe Aston. Sayangnya, Dar-Benn bukanlah villain yang berkesan bagi penonton. Motif Dar-Benn menjadi villain terasa dibuat terlalu rumit. Padahal penyelesaian konfliknya terasa sangat simpel. Nasib akhir dari Dar-Benn juga terasa begitu saja dan gak memorable. Hal ini rasanya sudah menjadi penyakit bagi MCU setelah Thanos tewas di Avengers Endgame tahun 2019. Soalnya sejauh ini MCU belum ada lagi villain yang berhasil menyamai penokohannya Thanos. Padahal keberadaan sosok villain menjadi elemen penting untuk sebuah film superhero. Di luar villain yang gak berkesan, film ini sukses menghadirkan chemistry yang sangat seru dari ketiga pemeran utamanya. Keberadaan pemeran trio The Marvels inilah yang berhasil membuat filmnya jadi sangat menyenangkan untuk ditonton. Brie Larson yang terkesan kaku di film solo pertamanya pun kini jadi terasa lebih luas berkat keberadaan dua pemeran utama lainnya. Selain itu, keberadaan pemeran keluarganya Kamala Khan juga menjadi hiburan tersendiri dari filmnya. Rasanya sangat tepat jika kita menyebut bahwa akting serta chemistry para pemainnya menjadi daya tarik utama dari film ini. The Marvels sebenarnya beberapa kali berhasil menghadirkan adegan dengan gaya sinematografi menarik. Contohnya, pada adegan pembuka ketika ada sequence animasi yang menceritakan fanfiction Kamala bersama Carol yang mirip dengan gaya penceritaan di serial Miss Marvel lalu. Lalu ada transisi ketika trio Marvels bertukar tempat saat memakai kekuatan mereka juga sangat mulus dan bikin adegan bertarungnya jadi seru. Namun, selebihnya sinematografi dalam film ini nggak terasa begitu spesial, terutama kualitas efek visual CGI-nya yang terbilang kurang bagus. Selain itu, scoring yang ada dalam film ini juga nggak meninggalkan kesan bagi penonton. Sampai saat ini rasanya penonton MCU belum ada yang tahu bagaimana suara theme song dari Captain Marvel. Hal ini tentunya menandakan bahwa scoring yang ada di seri Captain Marvel belum ada yang terdengar begitu ikonik. The Marvels memang berhasil melebihi ekspektasi dan jadi tontonan menyenangkan, namun The Marvels masih belum bisa disebut salah satu film terbaiknya MCU. Oh ya, jangan buru-buru keluar bioskop ya, karena ada satu adegan post credit yang sangat penting buat proyek MCU berikutnya. Oke, mungkin segini dulu kali ya video kali ini. Langsung aja tuliskan pendapat kalian di kolom komentar tentang film ini ya. Buat kalian yang suka video ini, silahkan di like, di subscribe, share juga ke teman-teman kalian, atau bisa follow Instagram kita di @never.more.id. Never motion it off. Thank you semuanya.